Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Tiada hal yang pantas meluncur dari bibir dan lisan kita yang Allah ciptakan, yang Allah siapkan, yang Allah sediakan untuk mengagungkan asmanya, untuk menyebut namanya, menunjukkan jati dirinya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yakni mengucapkan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama karunia iman yang bersarang dan menghunjam ke dalam dada, Islam, dan tentu Allah memberikan sehat kita gunakan dan kita manfaatkan untuk kemaslahatan. Setiap khatib Jumat mengingatkan kepada dirinya dan kepada seluruh jamaah untuk berpegang kepada ayat ini, yakni ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Kenapa demikian jamaah rahimakumullah? Tentu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu adalah modal awal dan modal dasar di dalam menghadap kehariban ilahi Rabbi ketika kelak di yaumil akhir nanti. Inilah tema yang kita angkat pada Jumat tanggal 30 Rabiul Akhir ini, atau bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2024. Allah menegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Jadi barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka jaminannya tak lain dan tak bukan adalah surga. Karena keimanan kepada Allah dan hari akhir itu yang saya sebut di awal tadi adalah modal dasar mendapat rekomendasi dan pengakuan dari Allah. Dari itu nanti keislamannya akan tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Seperti tumbuh kembangnya bayi mulai dari lahir, terus bisa terlentang, bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan dan seterusnya. Itu yang diharapkan. Maka iman itu diharapkan yazid, ya, bisa naik, jangan yangkus, berturun. Lah, berkaitan dengan iman ini jamaah rahimakumullah, ada cerita menarik. Ini di zaman Rasul. Ya. Orang Arab Badui ini ingin menghadap ke Rasul. Orang Arab Badui itu orang Arab kampung. Ya, kalau dari sini kira-kira jaraknya ke Jembatan Santan itu atau ke Danau Redan, atau agak ke sini lagi kilometer 13 atau kilometer 10. Itu ingin menghadap kepada Nabi di Madinah. Lalu ingin menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan pendapatnya. Berarti orang Arab Badui ini sudah berislam. Lah, ingin menegaskan keislamannya itu ingin menghadap kepada Nabi. Berarti dia tahu siapa itu Nabi Muhammad. Tempat tinggalnya di mana. Terus Nabi Muhammad itu ketika berada di Madinah apa yang dilakukan sehari-harinya. Lah, hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat ke-49, ayatnya adalah ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil a'rabu amanna.
Dan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami amanna, telah beriman. Jadi setelah nyampe di hadapan Nabi di Madinah, di Masjid Nabawi itu duduk kami, berarti beberapa utusan orang Arab Badui itu datang lalu mengatakan, waqalatil a'rabu, ya, berkata orang-orang Arab Badui itu, yakni perkataannya adalah amanna, kami telah beriman. Itu pernyataan mereka. Nabi Muhammad diam. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril hadir, datang menyampaikan, ya, pernyataan orang Arab Badui ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, menyambung pernyataan itu dengan kalimatnya, qala, ya, kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yudkhilul imanu fi qulubikum. Kullam tu'minu, katakan Muhammad, sampaikan, dia belum beriman. Ini datang dari jauh, jalan kaki, ya, karena jarang orang Arab Badui itu menggunakan kendaraan onta, sukanya jalan kaki. Dengan jarak yang cukup panjang itu jalan kaki, tentu lelah, tentu capek. Apalagi kondisi alam di Arab itu panas, terus berpadang pasir. Terus di sana tidak ada tempat berteduh. Jalan 10 kilo kira-kira, bagaimana yang terjadi? Ini kita bayangkan dulu. Kita bayangkan, jangankan 10 kilo, kita aja jalan 3 kilo dari sini ke sana, kemana itu? Ke perempatan Gunung Sari sana, pertigaan Gunung Sari itu. Apa yang dirasakan? Bagaimana menjauh ke Kilo 6? Bagaimana menjauh ke Simpang 3 Sangatta? Katakanlah datang ke masjid sini, lalu mengatakan ke takmirnya, Pak, saya itu orang beriman. Jawab, kamu bukan orang beriman. Apa kira-kira perasaannya? Apa kira-kira responnya? Lalu Nabi Muhammad suruh mengatakan, walakin qulu aslamna, akan tetapi dia itu muslim. Artinya dia sudah bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam fi qulubikum, ke dalam dadanya. Jadi iman itu penting dimasukkan ke dalam dada. Artinya asyudrun, dada kita ini harus memahami betul apa itu iman. Iman itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, surat surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat kedua, ya, Allah mengatakan bahwasanya yang dinamakan orang beriman itu adalah satu, itu disebut sama Allah. Satu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi sinyalnya kuat. Baru disebut nama Allah. Apa saja bentuk penyebutan nama Allah? Ya Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wa la. Banyak sebutan-sebutan itu. Lalu sinyal kita kuat, artinya nyambung terhadap ucapan orang itu. Karena ucapan mengandung akibat dan dampak. Maka kalau kuat sinyalnya, maka orang ini sebagai tanda orang beriman. Maka coba, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu disebut nama Allah bergetar hatinya. Lalu yang kedua cirinya, kata Allah, orang beriman itu apabila ditunjukkan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Apa saja ayat Allah yang ada di hadapannya, qauliyah maupun kauniyah, itu menjadikan dirinya zadathum imana, bertambah keimanannya. Ini adalah pelajaran bagi saya, ini adalah ibroh bagi saya. Fasda binafsik. Semua kejadian yang kita lihat oleh mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita, karena dua alat ini akan dimintai pertanggungjawaban secara khusus oleh Allah selain yang lainnya.
Maka Allah menyatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yusmi'una biha. Jadi kata Allah, ya, nanti kamu di akhirat aku akan minta pertanggungjawaban hatimu, matamu, telingamu. Artinya itu adalah wujud kita mampu nggak menangkap sinyal-sinyal itu, ayat-ayat itu merasuk, ada menghunjam ke dalam dadanya, atau biar berlalu begitu saja kayak asap. Seperti yang terjadi pada orang ini, ketemu Nabi lah ya, berhadapan dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, berinteraksi langsung dengan Nabi, tapi Nabi disuruh mengatakan dengan tegas, katakan dia belum beriman tapi aslamna, katakan kamu telah muslim. Walakin akan tetapi keimanan itu belum masuk ke dalam kolbunya. Makanya penting iman itu harus dihunjamkan. Yang kedua, buktinya surat Al-Baqarah ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Apa jawaban Allah? Wa ma hum bimuminin. Kamu bukan orang beriman. Sudah kan? Ada orang mengatakan dengan lisannya, dengan bibirnya, dengan mudah dan gampang, saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada hari akhir, tapi Allah menjawab, wa ma hum bimumin. Kamu bukan orang beriman. Kenapa? Karena iman belum dimasukkan, belum dihunjamkan ke dalam dada. Kalau betul kamu dihunjamkan ke dalam dada, maka ciri yang ketiga orang beriman itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhannya dia bertawakal. Itu Al-A'raf ayat yang kedua. Jadi cirinya adalah apabila disebut nama Allah bergetar, ditunjukkan ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Tuhannya dia bertawakal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jemaah rahimakumullah, setelah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu adalah menerima ketentuan dan ketetapan Allah secara mutlak. Nggak boleh dia protes. Sami'na wa ata'na. Seperti ucapan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata, sesungguhnya kami ini milik Allah. Hati kami, badan kami, kehidupan kami, istri kami, anak kami, segala harta yang aku miliki adalah wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepada Allah. Tak lama mengucapkan itu katanya, kalimatnya itu, berkata lagi lidahnya yang seolah-olah mengkonfrontir, menolak, melakukan apa ya namanya, kurang ridho dan kurang rela. Lah ini jangan sampai terjadi. Lah itulah keimanan itu akan diuji dengan kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kesimpulan khutbah kita hari ini adalah mari kuatkan kehidupan kita, keimanan kita. Yang pertama adalah kepada Allah. Artinya ucapan kita itu berdampak secara masif dalam kehidupan. Lalu perbuatan kita adalah sebagai wujud dari pernyataan itu. Maka Allah menyatakan man amila sholihan min dzakarin au unsa. Barang siapa orang yang betul-betul mengerjakan amal soleh dari keimanan yang dia nyatakan itu, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, asalkan dia mengistiqomahkan
apa ada keimanannya tadi, maka falanuhliyannahu hayatan thayyibah. Aku jamin hidupnya akan baik. Jadi orang beriman itu tidak pernah kecewa, orang beriman itu tidak pernah takut, orang beriman itu tidak pernah lebay, orang beriman itu tidak pernah was-was dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena di dadanya ini hidup ini hanya untuk Allah, mencari ridho Allah. Urusan dunia ini sudah selesai, tinggal bagaimana mengelola dunia ini. Makanya orang yang beriman itu menghadapi kehidupan ini senyum saja. Tidak perlu was-was, tidak perlu takut, tidak perlu sampai menyebabkan dirinya itu kalau nggak saya lakukan ini, bahkan sampai rebutan kayak anak-anak ketika Jumatan, ketika ada pembagian itu rebutan. Itu anak-anak, kalau orang tua juga ikut rebutan, ya sama aja dia seperti anak-anak. Jadi mari kita bayangkan itu. Nah, oleh sebab itu, maka yang terakhir, keimanan itu kepada hari akhirat itu termasuk masalah kematian. Masih banyak orang itu ya belum siap mati, bahkan belum siap menerima mati. Padahal pengumuman kematian itu sudah disampaikan jauh-jauh hari. Maka siapkanlah diri kita semuanya. Seperti apa itu? Raja narkoba Freddy Budiman yang akan ditembak mati tahun 2016 ya, di penjara Cipinang, di penjara Nusa Kambangan, itu minta kepada sang penembak itu. Sebelumnya tadinya dia non muslim, lalu memeluk muslim, lalu dia kembali, ya betul-betul menjalankan, bahkan sempat menamatkan Al-Quran. Baru sebelum ditembak dia cuma minta, permintaannya hanya 2. Itu diabadikan, ada syutingannya, silakan YouTube-nya dilihat. Apa pernyataannya? Beri saya kesempatan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tolong dibuka mata saya, tidak usah ditutup. Biasanya kalau ditembak mati itu ditutup. Ini saya minta dibuka, biarlah saya melihat kesalahan dan kekeliruan serta dosa-dosa saya. Jadi dia tegar menghadapi segala sesuatu. Lah, orang beriman menghadapi kematian itu adalah menyiapkan diri sejak dini, bukan takut kepada kematian, tapi menyambut kematian supaya dia menjadi husnul khotimah. Mudah-mudahan kita hadir Jumat ini dalam rangka menggapai husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.